Perkenalkan, nama saya Dr. Ardia Widyastuti. Saya seorang dokter hewan. Saya bekerja di Dialovet Animal Care di Cibinong. Pekerjaan saya setiap hari adalah selain sebagai pemilik Dialovet Animal Care, saya juga berpraktek di klinik ini. Pasien saya ada berbagai macam, jadi banyak permintaan jenis pasiennya, jenis hewan yang akan diperiksa. Itu salah satu motivasi kami untuk terus maju. Awal mulanya kami melakukan praktek di klinik, numpang dulu di kliniknya orang. Awal mulanya di situ, sekitar tahun 2012 awal. Kemudian tahun 2013 saya membuka klinik bersama kolega yang bertempat di Cikaret. Kemudian di tahun 2018 membuka sendiri di Sukahati yang bernama Dialovet Animal Care. Kemudian perjalanan mendirikan Dialovet sebenarnya tidak mudah, banyak rintangannya. Tentunya sukanya ada, dukanya juga lebih banyak, karena proses mendirikan Dialovet itu membutuhkan banyak pengorbanan, butuh banyak tenaga, waktu, serta pikiran. Yang biasanya kita bisa tidur 8 jam sehari, mungkin sehari cuma bisa tidur 3-4 jam. Kenapa? Karena posisi Dialovet itu lokasi mungkin kurang bagus, yang pertama. Terus yang kedua, kita masih meraba-raba segmen pada saat itu, segmen pasarnya. Sebenarnya klien yang seperti apa sih yang layak mendapatkan layanan dari Dialovet, kemudian hewan jenis apa aja yang perlu kita terima. Karena seperti yang banyak orang-orang tahu, klinik hewan itu biasanya hanya melayani anjing dan kucing aja, tapi jarang menerima pasien lain seperti kayak ular, kura-kura, kemudian hamster, yang terakhir hewan landak. Nah, kita bisa melakukan itu untuk menerima seperti kelandak dan hewan-hewan yang unik-unik saat ini. Pengaruh COVID-19 terhadap Dialovet, sebenarnya kami di awal-awal itu cukup kaget, sama seperti pengusaha yang lainnya gitu. Berpikir bahwa ini harus tutup atau tidak, kita harus mengurangi kegiatan atau tidak. Padahal dalam kondisi tersebut banyak kondisi-kondisi yang mengakibatkan beberapa profesi itu gulung tikar, mem-PHK karyawannya, terus merumahkan tanpa gaji, mengakibatkan beberapa karyawan itu harus WFH. Nah, tantangannya di masa pandemik itu buat saya itu luar biasa, dimana saya tertantang bahwa untuk mempertahankan income setiap bulannya tanpa mempengaruhi kondisi kesehatan dari karyawan. Contohnya ada beberapa sistem yang kita gunakan dan kita ubah sedikit, sebenarnya tidak terlalu banyak diubah, tapi lebih ke modifikasi sebenarnya, Maaf. Jadi sebelum adanya corona sebenarnya saya sudah sempat bilang sama Coach Reni bahwa nanti Dialovet itu sistemnya adalah memang lepas sendal di awal, dia kan coach ya. Terus ada beberapa konsep-konsep yang memang sudah diutarakan sebelum corona, dan ternyata corona ini membuat banyak hal yang tadinya ingin dilakukan sebelum corona dan belum jadi membuat sangat mudah untuk dilakukan. Contohnya ketika masuk kita harus cuci tangan dulu, karena konsepnya kebanyakan customer itu datang terus megang-megang.
megang kucingnya siapa, nanti dia megang kucingnya dia lagi, terus habis itu nanti dia dari luar habis makan apa, pegang apa, terus megang kucing yang ada di dalam, akhirnya kucing yang di dalam yang tadinya sehat jadinya sakit. Penurunan customer itu pasti ada, banyak banget yang pada mengeluh gini, nanti kalau lagi corona gini kita dirumahkan, terus nanti tidak nyaman untuk keluar karena kan waktu itu udah PSBB. Akhirnya kita jemput bola. Jadi sistemnya kita ada driver sama staff yang menjemput customer kita kan ada 2 ya, ada hewannya sama ownernya gitu. Customer hewan kita kesana ke rumahnya, nanti dia tinggal taruh hewannya di kandangnya di luar, atau udah siap pack kargo kita tinggal angkut. Memang beberapa kolega saya yang punya usaha klinik juga banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar juga, banyak yang mengeluh omsetnya tuh turun di atas 50%. Alhamdulillah dengan kita sebelumnya juga sudah terbiasa melakukan hal yang seperti itu, jadi kita cukup stabil, jadi kita tidak banyak bekerja, tidak banyak interaksi orang karena kita membatasi orang masuk ke dalam. Kemudian kita juga modifikasi sistem juga, jadi supaya mereka juga lebih nyaman juga, jadinya tetap bisa melayani dengan maksimal, dengan income yang maksimal juga. Mereka happy, kita juga happy. Memang baru-baru ini sempat ada suatu kondisi yang membuat saya khawatir juga, karena ada satu keluarga itu positif. Ini contoh aja ya kondisi ya, satu keluarga itu positif. Terus kucing itu kan dia bisa ketularan sama orang yang positif. Kita jadi punya produk baru, Bu. Produknya adalah tes swab kucing, dan itu baru ada di sini. Itu kerja sama LIPI. Jadi ketika si pemilik ini bercerita bahwa bapaknya masuk UGD, ibu dan keluarganya itu positif semua, akhirnya saya telusurin kucing ini ada di mana. Kucing ini ternyata sudah di Bekasi dan sudah diadopsikan ke orang lain. Orang lain tersebut sudah di swab dan hasilnya negatif. Si owner lamanya tuh positif semua. Saya tanya siapa yang kontak sama kucing ini, ternyata si kucing ini sudah kontak sama si mbaknya yang positif itu. Nah itu kucing itu udah kontak sama Wisnu sama Abah ceritanya, sama driver kita. Memang itu suatu hal yang sangat menakutkan sih sebenarnya bagi kita gitu. Cuman sejauh ini memang belum ada penularan dari kucing ke manusia. Nah di situ saya melihat peluang bahwa ini sepertinya bisa menjadi suatu hal yang positif buat Indonesia. Akhirnya saya menghubungi orang LIPI. Orang LIPI ternyata menyambut dan mereka memberikan gratis untuk swab. Dan itu baru terjadi di sini. Dan itu baru ada di Dialofet. Mungkin sejauh Jabodetabek atau sejauh Indonesia bisa jadi.